Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Imas Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Cimahi. Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Ibu dan Bapak yang saya banggakan, yang menjadi latar belakang dalam pemahaman kali ini adalah mengkritisi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian mengkritisi juga tentang trilogi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ibu dan Bapak yang saya banggakan, sebelum saya menyampaikan koneksi antar materi, saya ingin mengemukakan pemahaman saya sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini saya menyampaikan 3 pertanyaan pemantik sesuai dengan apa yang disampaikan dalam kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 7. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di dalam kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Selanjutnya, apa yang dapat Anda segera terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Bapak dan Ibu yang saya banggakan, sebelum saya menyampaikan koneksi antar materi, saya ingin mengemukakan mengenai banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saya sebelum mempelajari konsep Ki Hajar Dewantara. Sesuai dengan pertanyaan yang tadi disampaikan, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Baiklah, saya akan sampaikan bahwa sebelum mempelajari konsep Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan di kelas, yang pertama, pembelajaran senantiasa berpusat pada guru. Saya berpikir bahwa gurulah satu-satunya sebagai sumber pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, target capaian dalam pembelajaran. Dalam hal ini, capaian-capaian kompetensi dasar yang harus dicapai itu harus mencapai nilai maksimal, minimal sesuai dengan KKM. Selanjutnya, yang ketiga adalah kurangnya motivasi. Nah, dalam kesempatan kali ini yang ingin saya sampaikan artinya kurangnya motivasi dari peserta didik, tidak tergali potensinya. Nah, saya mengabaikan hal tersebut karena dianggap sayalah yang paling utama dalam pembelajaran. Yang keempat, kurangnya memahami karakter murid. Karena itu, pembelajaran senantiasa hanya berpusat pada guru dan metode media yang disampaikan juga bagaimana dengan arahan-arahan dari guru. Ibu bapak yang saya cintai dan saya banggakan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Ibu dan bapak, setelah mempelajari modul 1.1 kemudian mempelajari konsep Ki Hajar Dewantara, terpikirlah dalam benak pemikiran saya ingin menyimpulkan bahwa dalam pembelajaran yang berpusat pada murid adalah salah satu konsep utama dari pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Artinya, pembelajaran berpusat pada murid itu adalah muridlah yang menjadi sumber kajian kita, muridlah yang harus menjadi patokan kita sehingga minat dan bakat para siswa dapat memenuhi sesuai dengan kriteria-kriteria yang mereka miliki. Yang kedua, memahami pentingnya menghargai perbedaan karakter murid. Dengan hal tersebut, kita bisa memberikan fasilitas-fasilitas pelayanan kepada murid. Yang ketiga, pembelajaran mewadahi minat dan bakat para siswa. Nah, dengan mewadahi minat keinginan para siswa, maka pembelajaran akan di sini terjadi kebahagiaan.
pusat tertinggi dalam pembelajaran, yakni kebahagiaan. Yang keempat, capaian tertinggi memanusiakan manusia sesuai dengan kodratnya, yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik para siswa sesuai dengan alamnya, sesuai dengan budaya lokal yang dimiliki, kemudian sesuai dengan tuntutan zaman. Zaman masa kini, anak-anak sekarang, murid yang di dalam kondisi milenial, mereka harus diarahkan, harus diajarkan dengan IT yang cukup memadai. Oleh karena itu, saya mewadahi mereka dengan berbagai kompetensi yang mereka miliki. Salah satu contohnya dalam memberikan pengajaran, memberikan media pembelajaran pada mereka. Ada anak yang senang belajar dengan visual, audiovisual, dan kinestesis. Mereka saya wadahi dengan berbagai media. Dengan media pembelajaran, yakni diantaranya dengan media PowerPoint, atau juga dengan media video dan dengan mendengarkan. Selanjutnya, menuntun murid untuk mengembangkan bakatnya. Disinilah potensi siswa akan berkembang apabila bakatnya dikembangkan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Bapak dan Ibu yang saya cintai dan saya banggakan. Kemudian, pertanyaan yang terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, pembelajaran inovatif melalui berbagai media, yakni yang telah saya sampaikan tadi di awal. Saya memberikan fasilitas pembelajaran pada siswa. Bagi siswa yang senang dengan mendengar, maka mereka difasilitasi dengan audio. Begitupun hal-hal yang lainnya. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar. Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi mereka para siswa untuk eksplor dalam pembelajaran. Mereka sebagai pusat pembelajaran, guru bukan satu-satunya pembelajar. Yang ketiga, menjadi teladan bagi para siswa. Inilah yang paling utama yang harus saya terapkan pada para siswa, yakni menjadikan teladan, memberikan contoh dalam kedisiplinan dalam pembelajaran di kelas, masuk awal waktu, kemudian contoh dalam beretika dan bertata krama, dan lain sebagainya. Yang keempat, pembelajaran mengutamakan pada aspek budi pekerti. Inilah yang harus dijunjung tinggi, karena dengan budi pekerti maka menjadi pondasi untuk pembelajaran pada momen-momen lainnya. Yang kelima, pembelajaran sesuai kodrat alam dan zaman, yakni pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi budaya lokal, kebiasaan siswa di lingkungan masing-masing, kemudian pembelajaran disesuaikan dengan keadaan kondisi digital yang serba milenial. Selanjutnya, menuntun murid untuk mengembangkan bakatnya. Nah, yang terakhir, membimbing hasil karya siswa. Ibu dan Bapak yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini, izinkan saya membuat sebuah kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah saya pahami, kemudian saya kritisi. Kesimpulan pertama, bahwa pendidikan itu berpusat pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang kedua, menuntun dan menanamkan budi pekerti. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yakni mendidik dengan memberikan teladan, membangun motivasi dan memberikan dorongan sesuai dengan trilogi pendidikan. Ibu dan Bapak yang saya cintai dan saya banggakan, demikian hasil pemikiran saya mengkritisi modul 1.1 dalam pendidikan guru penggerak angkatan 7 tahun 2022. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Guru Penggerak Indonesia.